Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, everybody? Nice to meet you. Okay, today we will discuss about procedure text. What is procedure text? Well, here we will discuss about what is procedure text and what is the generic structure, language feature, example, word power, and objective test. Well, what is procedure text? Procedure is procedure text is a text that show a process in order. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang menunjukkan proses yang berurutan. The social function of a procedure text is to tell or describe the reader how to do or make something through a sequence of series. Jadi fungsi sosialnya dari teks prosedur atau prosedur teks itu untuk menceritakan atau mendeskripsikan kepada pembaca bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu melalui tahapan-tahapan yang berurutan. Types of procedure. Text that instruct how to do a particular activity like recipes, rule for games, science experiments, road safety rule. Text that instruct how to operate things, how to operate an airplane, a plane, a machine, the photocopier, or the computer. Jadi di sini model-modelnya ada yang cara membuat, misalnya seperti resep, atau cara bermain game, atau eksperimen tahapan-tahapan dari penelitian, dan ada juga yang cara mengoperasikan mesin atau mengoperasikan komputer. Tetapi the most common example of a procedural text is a receipt. Jadi contoh yang banyak digunakan adalah resep. Oke, untuk selanjutnya bagaimana dengan generic structure-nya? There are three parts in a procedure text. Ada tiga bagian penting di dalam teks prosedur atau procedure text. Yang pertama ada goal, tujuan. It is contains the purpose of the text. Jadi yang pertama itu tujuan dari teks itu apa? Yang pertama adalah tujuan dari teks itu apa? Yang kedua, materials. It is content of the materials that used in the process. Bagian kedua berisi tentang bahan atau materi yang digunakan dalam proses itu. Dan yang ketiga, describing the step to make something in the goal. Mendeskripsikan langkah-langkah konkretnya bagaimana membuat atau mencapai tujuan. Oke, tahap berikutnya language features. Language features-nya kita perhatikan yang pertama, using action verb, menggunakan kata kerja seperti cut, fold, twist, hold, slice, pour, cook, etc. And the second one, using imperative sentence, menggunakan kalimat perintah, contoh cut the bread atau pour the flour dan sebagainya. Kemudian using simple present tense, menggunakan kalimat simple present tense. Jadi kata kerja yang digunakan adalah kata kerja ke-1 atau verb base. Dan berikutnya menggunakan linking words to do with time, menggunakan kata hubung atau kata sambung seperti first, second, third, when, then, finally, the next gitu ya, sebagai connection atau konektor daripada setiap kalimat.
Dan berikutnya, detail information of how. Ada detail informasi bagaimana, carefully, with the scissors, where, from the top, when, after it has set, and then, misalnya begitu ya. Kemudian biasanya karena resep, using size or dose, menggunakan ukuran atau dosisnya. Contohnya, a half teaspoon of sugar, setengah sendok teh, atau 50 gram cheese, 50 gram keju, 3 tablespoon of salt, 3 sendok teh garam. Itu adalah language feature yang biasanya digunakan atau dipakai dalam pembuatan resep. Nah, kita lihat, kita amati, coba sesuaikah dengan teori yang tadi. Ini contohnya membuat how to make a fried rice. Tadi ada 3 hal penting ya yang harus ada di prosedur teks. Yang pertama apa tadi? Ya, ada goal, tujuannya, how to make fried rice. And the second one, the material. Ada bahan-bahan yang diperlukan. Betul ya, ini ada ingredients-nya dan ada equipment-nya. Coba diperhatikan, a plate of rice, 2 tablespoon oil, a tablespoon soybean sauce, 1 egg, 5 shallots, 2 cloves of garlic, some salt and pepper. And how about the equipment? Peralatannya apa yang dibutuhkan? A knife, frying pan, spatula, a plate. Oke, langkahnya gimana? Steps. Jadi ini contoh yang sudah benar ya. Ada tujuannya, ada bahannya, dan ada langkah konkretnya. Pertama, slice the shallot of garlic, pour the oil into the pan, and heat it, panaskan ya. Cook the shallot and garlic until smells nice. The fourth, put the rice into the pan. The next, season with some salt and pepper, and then stir the rice until all the ingredients mix well. And finally, put the rice on a plate. Ya, itu adalah cara membuat fried rice. Nah, kemudian ada resep lagi, how to make homemade banana ice cream. Silakan dibaca sendiri. Ada tujuannya sudah, materinya ada, dan langkah konkretnya ada. Kemudian ada word power, 2 cloves of garlic, 2 siung bawang putih. Mashed banana, tumbuk halus atau lembutkan pisang. Heavy cream, krim pengental pemadat. Caster sugar, gula halus yang lembut. Ini kata-kata yang biasa familiar di dalam pembuatan atau resep makanan ya. Untuk selanjutnya, agar lebih paham, ada 10 tes, 10 soal latihan. Coba kamu pikirkan di rumah. Ini ada 10, coba dilihat ya. Ada true false, kemudian ada essay. Oke, thank you. Sekian, semoga paham. If you find any question, please contact in our WhatsApp, okay? In my WhatsApp. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Dikerjakannya di mana? Boleh di buku tulis, kirim WhatsApp, atau di Google Classroom. Okay? Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.